Saat keponakan baru bangun tidur, dia langsung menari di rumah kakak ipar. Kakak ipar diam-diam memanjat tembok dan mulutnya langsung menganga. Melihat tubuh anggun dan indah keponakan, kakak ipar merasakan perasaan yang berbeda di dalam hatinya. Namun pada hari itu, kakak ipar baru saja pulang kerja dan tiba di rumah. Keponakan diam-diam menyelimuti mata kakak ipar dari belakang. Dengan suara lembut, keponakan meminta kakak ipar menebak siapa dia. Tak disangka, kakak ipar tahu itu keponakan hanya dari sentuhan di punggungnya. Karena keponakan dan kakak ipar benar-benar berbeda. Tiba-tiba keponakan malu dan berkata, "Kakak ipar, kamu jahat. Aku sangat suka. Kakak ipar, kamu menyebalkan. Kakak ipar, bagaimana kalau kamu bercerai dengan kakakku? Jangan main-main." "Aku tidak main-main. Kamu sudah bercerai dengannya. Kita berdua menikah. Aku tidak kalah dengan dia dalam hal apapun. Kamu mau apa? Aku bisa memenuhi keinginanmu." Saat keduanya sedang bertengkar, tiba-tiba istri menelepon dan menyuruh pria itu turun ke bawah gedung kantor dalam 3 menit. Atau akan diusir keluar dan kembali ke desa untuk beternak babi. Mendengar hal ini, pria itu segera menuju kantor. Adik ipar khawatir suaminya akan diperlakukan kasar oleh kakak perempuannya. Maka dia berlari ke sepeda motor dan pergi bersama suaminya. Namun begitu mereka sampai di kantor, asisten istri langsung mengeluarkan 500 juta dari tasnya dan memberikannya kepada pria itu, serta memperingatkannya untuk tidak berhubungan lagi. Mulai sekarang, mereka tidak boleh berhubungan lagi. Mendengar ini, adik ipar langsung marah besar, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang asisten kecil dan tidak berhak berteriak-teriak di sini. Ketika dia selesai berbicara, kakak perempuan maju dengan langkah panjang 2 meter, langsung memberitahu pria itu bahwa itu adalah keputusannya. Kemudian, bahkan langsung melemparkan perjanjian perceraian ke pria itu. Mengolok-olok pria adalah tanda kekurangan. Menikahi dia seperti bunga segar di atas kotoran sapi. Setelah mendengar itu, adik ipar langsung membela kakak ipar, mengatakan bahwa kakak ipar adalah orang yang jujur dan baik hati, dan dia lembut dan perhatian. Setiap hari setelah pulang kerja, mereka bisa menikmati masakan lezat yang dibuat oleh kakak ipar. Bahkan pekerjaan rumah tangga juga ditangani sepenuhnya oleh kakak ipar. Jika kakak perempuan benar-benar ingin bercerai dengan kakak ipar hari ini, maka besok saya akan menikahi kakak ipar. Namun kakak perempuan berpikir, kakak ipar hanyalah orang miskin, tidak bisa memberikan bantuan dalam karirnya. Sampai saat ini, barulah pria itu melihat wajah jelek istrinya, kemudian pergi tanpa menoleh. Adik ipar melihat kesempatan dan mengejar langkah kakak ipar. Melihat bahwa adik ipar dari awal hingga akhir tidak pernah mengeluh tentang dirinya, saudara ipar memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia langsung mengeluarkan sebuah tanda hitam dan memberikannya kepada adik ipar. Seketika membuat adik ipar terkejut dan membeku di tempat. Ternyata pria itu adalah pemilik toko di Istana Yama. Dia menelepon dengan sembarangan. Beberapa ratus mobil mewah datang menjemputnya. Kemudian, seorang wanita cantik yang sangat memukau menyerahkan kontrak ke depan pria itu. Lalu dia memberitahu adik ipar, ini adalah sertifikat saham dari grup Dingseng. Awalnya ingin diberikan kepada istrinya, tapi dia tidak menghargainya. Sebagai ungkapan terima kasih kepada adik ipar yang setia, dia memberikannya. Saat itu, adik ipar masih sulit dipercaya, dan dia baru saja lulus dari universitas, tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan. Melihat keadaan, pria itu mengeluarkan kartu hitam emas lagi, memberitahu adik ipar bahwa kartu ini tidak memiliki batasan pengeluaran, membiarkannya menghabiskan uang dengan bebas. Perusahaan menganggap ini sebagai hadiah kelulusannya. Saya percaya pada suamimu. Semuanya sudah dikatakan. Dia bukan lagi suamimu sekarang. Bukankah itu lebih baik? Sekarang saya punya kesempatan. Tidak lagi menjadi suami. Bisa jadi suamiku. 3 hari kemudian Dewan Dagang Dingseng akan diadakan. Anda diundang untuk hadir. Tidak akan pergi. Sekelompok sampah. Layak untuk saya hadiri juga. Pergi, mengapa tidak pergi? Saya sudah tidak sabar sekarang. Mereka tahu. Ekspresi saat kebenaran terungkap. Melihat adik ipar begitu tulus dan manis, pria memutuskan untuk mengadakan pertemuan penandatanganan besok. Saat itu, di depan umum, dia akan memberikan kontrak ini langsung kepadanya. Saudara perempuan di sisi lain masih memikirkan bagaimana cara mendekati paha kaya. Pada saat itu, dia sama sekali tidak tahu dia melewatkan keberadaan apa. Di sini, terlihat sangat mewah. Saya belum pernah datang ke sini. Apakah kamu suka? Jika kamu suka, akan sering membawamu ke sini. Mungkin lebih baik tidak, dibandingkan tempat seperti ini. Saya lebih ingin bersamamu. Di mana manusia roh es? Mengapa dia tidak datang? HMPH. Baiklah, Wu Shao. Baru saja beberapa hari yang lalu, melakukan hal yang dia sukai. Begitu cepat lupa, memikirkan orang lain. Memang, pedagang ini tidak memiliki rasa persahabatan. Oh ya, mau selalu bilang, hari ini adalah mengubah pesta keluargamu. Sangat penting. Jadi saya datang lebih awal, mengatur dan menyiapkan. Jadi begitulah, harus diakui, teknikmu memang bagus. Saya masih merasa belum puas sampai sekarang. Jangan khawatir, selama saya menikahi Mo Bingling,
Kamu pasti akan mendapat manfaat. Begitu kita menikah, aku akan memberimu lebih banyak lagi. Biaya manfaat 500 juta. Serius? Wu, sangat bagus. Jadi aku ucapkan terima kasih dulu pada Wu. Aku pikir mataku rusak. Bukankah itu si kecil yang imut? Dan apa dengan yang tidak tahu malu? Bagaimana mereka bisa datang? Jadi begitu. Mereka pasti mengikutimu masuk. Lagi pula masih pagi. Penjagaan pasti belum bekerja. Aku akan mengusir mereka sekarang. Pesta yang begitu mewah. Bukan sembarang orang bisa datang. Semua orang bisa datang. Apa maksudmu dengan perkataanmu? Itu dia. Hanya menipu gadis kecil seperti kamu. Siapapun yang telah berpengalaman di masyarakat tidak akan tertipu olehnya. Mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Kamu diam-diam berhasil menipunya. Hei, apakah kamu masih manusia? Jangan bicara seperti itu tentang kakak iparku. Gadis kecil, berani menamparku. Aku. Dia juga bisa menjadi targetmu. Yang bisa kamu sentuh. Aku adalah tipe gadis kecil seperti kalian. Boleh dipukul seenaknya. Aku. Sudah cukup berisik belum? Aku sangat kecewa padamu. Dia yang pertama kali menghina Qin Feng. Hari ini adalah hari penting bagi keluargamu. Hari yang sangat penting. Apakah kalian harus membuat keributan di sini? Xiao Wan, kamu masih kecil. Bersikap sedikit nakal, berbuat sedikit onar. Aku masih bisa memaafkanmu. Tapi bukan sekarang. Aku tidak membuat keributan. Qin Feng dan kamu. Sudah 5 tahun, tapi kamu masih sangat kekanak-kanakan. Tidak ada perkembangan sedikit pun. Kapan kamu bisa tumbuh sedikit? Aku tidak tahu tujuanmu datang ke sini. Apa tujuannya? Aku harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tunggu setelah pertemuan hari ini. Kita bicarakan lagi. Apakah begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Memang benar. Ini terlalu murah bagi mereka. Memukul orang itu melanggar hukum. Kalian masih ingin apa lagi? Bagaimana?